Halo teman-teman, saya Naromatin. Nah, pembahasan untuk selanjutnya yaitu mengenai data. Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Nah, teknik apa yang digunakan dalam data primer? Yaitu teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer, antara lain teknik observasi, wawancara, diskusi, atau penyebaran kuesioner. Nah, yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangan keduanya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif yang berbentuk kata-kata atau kalimat, dan yang kedua, data kuantitatif yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu discrete dan data kontinum. Data discrete adalah data yang dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Contoh data discrete misalnya, jumlah sekolah dasar negeri di Kecamatan Ciamas sebanyak 20. Jumlah siswa laki-laki di SD Sindangsara sebanyak 67 orang. Selanjutnya yaitu data kontinum. Data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contoh data kontinum misalnya, tinggi Budi adalah 150, cm, IQ Budi adalah 120, suhu udara di ruang kelas 24 derajat Celcius. Berdasarkan tingkatan pengukuran, tipe data dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa itu data nominal? Nah, data nominal ini tidak dapat atau tidak memiliki urutan atau tingkatan, jadi sederajat, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Data nominal ini bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis, jadi tak bersifat angka tapi kategori. Contohnya macam-macam warna. Misalkan warna merah tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi derajatnya dari warna hijau. Juga merek laptop pun tidak memiliki merek yang lebih rendah dan lebih tinggi. Begitupun dengan jenis kelamin, perempuan tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi dari laki-laki, dan lain sebagainya. Lalu data ordinal. Data ordinal memiliki urutan atau tingkatan. Sama ya seperti nominal, tapi ordinal memiliki urutan atau tingkatan. Data ordinal bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis. Misalkan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini kan mempunyai tingkatan atau urutan. Dia tetap kategori. Misalkan jelek, bagus, sedang tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek. Nah, itu tingkatan kepuasan pelanggan. Jadi dia memiliki urutan atau tingkatan. Misal jenjang sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah.
atau juara perlombaan, juara 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada tipe data interval. Apa data interval itu? Data interval adalah data yang mirip dengan ordinal, yaitu memiliki tingkatan. Nah, bedanya apa? Perbedaannya ada di nilai. Pada data interval dapat dijelaskan secara matematis. Kalau ordinal kan memiliki tingkatan tapi tidak bisa dijelaskan secara sistematis. Nah, kalau interval bisa dijelaskan secara matematis. Data interval tidak dimulai dari nol. Misalkan suhu orang demam, temperatur derajat di kutub utara, ukuran pakaian M, L, XL. Nah, tipe data interval ini setiap tingkatannya memiliki derajat. Misalkan 10 derajat Celcius dibanding dengan 11 derajat Celcius. Nah, 11 Celcius itu kan panasnya lebih tinggi daripada 10 derajat Celcius. Nah, itu adalah tingkatan derajat interval. Jadi mirip dengan ordinal, tapi dia bisa dijelaskan secara matematis. Terakhir ada data rasio. Rasio itu mirip dengan interval. Dia bisa dihitung secara matematis. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya jika data rasio dimulai dari 0 poin bersifat nominal dan dapat dihitung secara matematis. Misalkan upah karyawan mulai dari 0, misalkan sukarelawan tidak digaji, itu contohnya. Contoh lain, mobil yang terjual 5, 6, gak mungkin kan minus 7. Kalau jual kan pasti yang kejual berapa, 6 atau 5 mobil gitu. Berat badan juga sama, tidak mungkin minus 60, minus 50, pasti misalkan 47 kilo atau 60 kilogram. Biar lebih mudah untuk dipahami, lihat summary di sini. Nah, ini di tabel level of measurement itu kan tingkatan pengukuran. Lalu pertama itu ada data nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan keempat rasio. Kalau nominal itu data yang bisa diklasifikasikan, nah seperti contohnya tadi merek laptop, nomor jersey, pemain bola, dan sebagainya. Kalau ordinal itu di ranking, mirip dengan nominal tapi di ranking, misalkan ranking di kelas, juara perlombaan. Interval itu mirip dengan ordinal, cuma dia bisa dijelaskan secara matematis, misalkan temperatur, ukuran baju gitu. Nah, kalau rasio itu mirip dengan interval tapi dia mulai dari 0, seperti jumlah pasien yang DRS, penjual mobil, berat badan, jarak dari rumah ke sekolah, dan lain sebagainya.